Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Dwi Nugraha dengan NIM 1822338. Di sini saya akan membahas tentang konektivitas ISP sebagai access point dan juga sebagai klien. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan dulu ya untuk ISP-nya sebagai access point. Seperti biasa, di awal kita include wifi.h dan di sini ditambahkan wifi udp.h. Lalu kita definisikan juga constant char SSID, di mana itu untuk nama dari akses ASP kita sebagai access point dan passwordnya. Nah, lalu IP address IP ini untuk mengatur akses point kita ini memiliki IP address berapa dan dengan IP address subnetnya berapa gitu. Lalu kita inisialisasikan juga Wi-Fi UDP untuk menginisialisasikan ISP sebagai dengan protokol UDP dan diinisialisasi pada port 1234 misalnya. Nah, di sini kita definisikan eh, setiap LED di sini digunakan LED merah, kuning dan hijau, di mana masing-masing saya assign ke pin ISP di 12, 13 dan juga 14. Nah, eh, selanjutnya ke file setup kita gunakan baud rate 115200. Ini Wi-Fi soft OP dan Wi-Fi soft OP config ini untuk memulai menginisialisasikan ISP-nya sebagai access point. Nah, yang plain saja. Ini UDP begin UDP port. UDP portnya seperti tadi sudah didefinisikan di port 1234. Dan UDP begin ini untuk menginisialisasi ISP dengan protokol UDP. Sebenarnya ini hanya pin mode saja sebagai output untuk setiap LED-nya. Nah, kemudian kita masuk ke void loop-nya. Di sini kita akan menghitung connected client. Connected client ini kita gunakan Wi-Fi soft OP get station 6 untuk mendapatkan berapa banyak klien yang terhubung kepada access point-nya. Lalu packet size. Nah, packet size ini adalah untuk mengecek pesan UDP dari klien menuju ke access point. Jika ada paket masuk, IP-nya akan dicatat dan UDP-nya akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya di sini, tadi kan lama waktu sebuah klien terhubung ke access point-nya dihitung pada last heartbeat. Nah, di sini untuk klien dengan IP address 192.168.1.3 dia akan dihitung untuk selanjutnya untuk 192.168.1.4 dan 192.168.1.2 juga akan dihitung untuk menentukan jika dia terhubung maka last heartbeat-nya akan didesain sebagai millisecond. Nah, di sini jika millisecond dikurangi last heartbeat-nya kurang dari 5000, artinya dia terhubung. Yang last heartbeat ini untuk 192.168.1.3. Nah, jika dia terhubung, maka LED berwarna merah akan menyala. Tapi jika dia tidak terhubung, maka LED-nya akan kedap-kedip. Nah, selanjutnya sama saja. Nah, yang ini
LED LED kuning ini untuk klien 192, 168, 14. Sini loss heartbeat B. Sama, jika dia terhubung dia akan menyala, tapi jika tidak dia akan kedap-kedip. Nah, di sini kita setting static IP-nya. Misalkan tadi kita menggunakan 3, yaitu 12, 13, 14. Misal saya menggunakan 3 di sini. Lalu gateway-nya yang tadi 192.168.1.1 dengan subnetnya sama 255.255.255. Wi-Fi UDP ini untuk menginisialisasi UDP ke IP address-nya di access point 192.168.1.1 dengan portnya sama 1234. Ini kita bikin di baud rate-nya 115.200. Lalu untuk config-nya tadi kita gunakan IP misalnya ini 192.168.1.3 dengan gateway-nya 192.168.1.1 dan subnet-nya 255.255.255.0. Wi-Fi begin. Oh, maaf. Harusnya ini tadi VPN dispenser sesuaikan dengan access point-nya. Wi-Fi begin SSID-nya VPN dispenser dengan passwordnya 12345678. Nah, jika dia tidak terhubung, dia akan ngeprint titik secara terus menerus. Jika sudah terhubung, dia akan ngeprint ini connected to AP dengan client IP-nya berapa. Client IP-nya tadi itu static IP. UDP begin port ini untuk menginisialisasi protokol UDP. Lalu di void loop-nya kita gunakan UDP begin paket ini untuk mengirim paket ke access point dengan portnya yang 1234 tadi dengan menggunakan protokol UDP. Nah, apa yang dikirim? Kita mengirimkan ini heartbeat A misalnya. Nanti jika sudah dia akan print send heartbeat di serial monitornya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk demonstrasinya akan dilakukan selanjutnya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang access point dan ISP-nya sebagai klien. Di sini saya memiliki access point-nya di mana ada 3 lampu yang terhubung, di mana setiap lampunya terhubung ke tiap-tiap ISP yang sudah diassign dengan IP address masing-masing. Oke, yang pertama saya akan menghubungkan salah satu ISP-nya. Dapat terlihat ketika saya menyambungkan ISP-nya. Di sini lampu yang berwarna kuning sudah tidak berkedip lagi dan menyala terus-menerus. Oke, selanjutnya saya akan menyambungkan ISP selanjutnya. Sudah saya sambungkan. Di sini juga terlihat bahwa LED yang merah menyalanya secara terus-menerus lagi dan tidak berkedip-kedip. Oke, dan terakhir saya akan menyambungkan ISP yang terakhir. Oke, di sini sudah terhubung dan lampu LED berwarna hijau menyala secara terus-menerus. Bisa dilihat juga di sini saya ada 3 ISP yang tersambung dan jika tersambung semuanya menyala secara terus-menerus. Dan jika semuanya dicabut atau tidak dihubungkan, dapat terlihat lampunya mulai menyala secara berkedip-kedip. Terima kasih.